Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak sebagai guru SBK di semester yang kedua ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga protokol kesehatan karena kesehatan sangat penting apalagi sekarang di zaman pandemi, maka kita semua harus menjaga kesehatan. Tetap semangat sekalipun kalian semuanya belajarnya dari rumah. Ya, di semester yang kedua ini kita ketemu lagi di materi pelajaran SBK, Seni Budaya dan Keterampilan. Baik anak-anak semuanya, di materi yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai materi, tetapi sebelum ke materi, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Bagi yang bukan beragama Islam, silakan kalian berdoa menurut kalian sendiri dengan cara sendiri, dan yang beragama Muslim bisa dari yang saya berikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akmini bil ilmi wa zaini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa zammilni bil afiyah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan berdoa ini ilmu kita lebih berkah dan nantinya lebih bermanfaat. Baiklah anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya senangi, kita materi yang pertama yaitu sudah masuki ke bab yang ketiga, dan materi yang akan diberikan untuk kali ini adalah bernyanyi dengan satu suara. Suaranya satu walaupun orangnya banyak, satu suara namanya. Atau konsep dasar bernyanyi dengan satu suara. Nah, bernyanyi dengan satu suara itu bisa disebut dengan unisono. Ya, ini nanti materi-materi akan kita pelajarin, ya, yaitu ada konsep dasar bernyanyi, teknik vokal, organ penggerak, organ penggetar, alat ucap, resonator, terus kemudian latihan bernyanyi, membaca dan menulis not, bernyanyi secara bergantian. Baiklah anak-anak semuanya, kita teori terlebih dahulu. Yaitu yang pertama adalah konsep dasar bernyanyi. Saya yakin semuanya, anak-anak semuanya pasti pandai bernyanyi, pintar bernyanyi, bahkan suaranya mungkin banyak yang merdu ya. Banyak yang merdu, tapi mungkin kadang-kadang untuk mengungkapkan ada perasaan malu dan segala macamnya. Nah, di sini kita belajar teorinya terlebih dahulu ya. Bernyanyi merupakan aktivitas mengeluarkan suara yang bernada. Nah, kalau kamu sering ngomong terus kemudian ada nadanya, itu sama dengan menyanyi walaupun mungkin itu lagunya lagu kamar mandi biasanya ya. Mengeluarkan suara tapi ada nadanya, itu nyanyi. Nah, di sini ada kata-kata unisono. Unisono itu berasal dari kata uni yang artinya adalah menyatu atau sama. Ya. Menyatu atau sama. Sedangkan sono itu artinya suara atau nada. Sehingga kalau digabungkan, unisono adalah bernyanyi dengan satu suara atau bernyanyi secara berkelompok dengan nada yang sama. 2 orang tapi suaranya satu, 3 orang suara satu, 5 orang suara satu. Nah, yang dengan suara satu itu walaupun berbanyak orang itu dikatakan sebagai unisono. Bukan 1 orang, kalau 1 orang udah beda, bukan unisono lagi. Ya, jadi suaranya satu tapi yang nyanyinya lebih dari satu. Lanjut. Yang berikutnya ada pengertian akapela. Apa sih akapela? Akapela adalah bernyanyi tanpa diiringi alat musik. Nah, kalau kamu sering nyanyi tanpa ada alat musiknya, itu namanya akapela. Terus kemudian ada slow vokal, bernyanyi secara sendiri. Nah, ini bedanya unisono dengan dengan slow vokal. Kalau sendiri udah otomatis suaranya satu. Nah, di sini ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang bernyanyi tapi suatu suara. Suaranya sama. Nah, yang seperti itu namanya unisono. Kemudian ada lagi core. Bernyanyi secara berkelompok tapi kadang-kadang suaranya ada yang tinggi, ada yang rendah, ya kan? Ada yang bersaut-sautan. Nah, itu namanya core. Jelas ya anak-anak semuanya? Lanjut. Teknik vokal. Nah, bahwa kalian nantinya akan bernyanyi
tentunya harus diperhatikan dulu teknik vokalnya, ya. Bagaimana dengan suara kamu, ada suara tinggi, suara dan segala macamnya, ya. Nah, di sini yang pertama dalam teknik vokal yang disampaikannya itu adalah organ penggerak, yaitu organ yang berfungsi untuk menggerakkan serta mendorong udara sehingga mampu menggerakkan pita suara dan menghasilkan suara. Ya. Yang termasuk dalam kelompok organ penggerak yang pertama adalah paru-paru. Kita di dalam ada paru-paru, ya. Yang dimana paru-paru itu untuk menghasilkan oksigen, ya, menghirup udara, kemudian dikeluarkan lagi itu melalui paru-paru atau disebut dengan aktivitas bernapas. Nggak mungkin kita sedang bernapas sambil nyanyi, nggak mungkin, ya. Berarti ketika kita bernyanyi pasti menahan napas. Kalau napasnya nggak kuat pasti kan terputus tuh lagunya, ya. Yang kemudian ada yang namanya laring, yaitu laring disebut juga dengan pangkal tenggorokan, yang mana laring tersebut artinya organ tubuh tempat di mana pita suara berada. Kalau kamu sedang batuk, sedang serak, sini nih, dipegang, ditekan, suaranya pasti akan beda, ya. Yang kemudian ada faring, yaitu batang tenggorokan. Kalau dari pangkal, sekarang batang tenggorokan. Organ yang menghubung antara laring dengan rongga mulut, tuh di kerongkongan, ya, di kerongkongan sini. Terus dan rongga hidung. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah diafragma, sekat rongga dada. Otot besar yang menghubungkan di antara rongga dada dengan rongga perut. Rongga dada dengan rongga perut. Makanya kadang-kadang orang bernyanyi ada yang menggunakan suara perut, ya, menggunakan suara perut. Kalau apabila itu nadanya nada tinggi biasanya. Yang kedua, ada organ penggetar, ya. Organ penggetar itu yang biasanya, ya, yang bisa menghasilkan suara. Ini ada organ tubuh yang tergolong sebagai alat penggetar dalam menghasilkan suara, yaitu yang disebut dengan pita suara. Bahwa kita memiliki pita suara. Pita suara itu terbentuk jaringan otot yang tipis dan elastis berwarna kekuning-kuningan. Kekuningan. Berarti di dalam, ya. Kita nggak tahu di dalam. Nah, pita suara anak laki-laki tentunya lebih panjang daripada anak perempuan. Hal ini yang menyebabkan suara laki-laki lebih rendah daripada suara perempuan. Biasanya perubahan suara itu akan berubah mengikuti usia. Kalau anak-anak kecil, laki-laki dan perempuan sama itu. Tapi ketika sudah besar, laki-laki sudah mulai keluar jakunnya. Itu yang mengubah suaranya jadi agak lebih rendah ketimbang daripada perempuan. Kalau perempuan kan nggak punya jakun. Posisi pita suara yang berbeda-beda akan menghasilkan juga beda-beda suara atau suara yang berbeda-beda. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu posisi pita suara. Posisi pita suara itu yang pertama ada yang terbuka lebar. Yaitu kalau terbuka lebar udah otomatis udara akan keluar tanpa hambatan sehingga bisa menghasilkan suara H. Keluar semua kan? Terus ada tertutup rapat, yaitu udara dari paru-paru akan terhambat dan akan menghasilkan suara hamzah. Suara hamzah itu disebut hambat glotal. Ya, terhambat karena ditutup mulutnya. Terus kemudian yang ketiga ada bagian atas yang terbuka sedikit. Jadi kalau tadi yang pertama dibuka lebar, yang kedua ditutup, yang ketiganya dibuka sedikit. Udara dari paru-paru akan menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan aneka macam suara. Suara yang bermacam-macam. Dibuka dikit, dikit lagi gitu kan, ya. Sampai dibuka semuanya. Terus kemudian yang keempatnya, kalau tadi yang bagian atas terbuka sedikit, yang keempatnya bagian bawah terbuka sedikit. Udara dari paru-paru akan keluar begitu saja tanpa ada halangan sehingga menghasilkan suara yang lemah.
terbuka. Suara tapi lemah karena dibuka bawahnya. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa tip untuk merawat pita suara. Nah, kita tentunya apabila ingin menjadi seorang artis, menjadi biduan, biar suaranya bagus, maka harus menjaga pita suara sehingga suara kita tetap terjaga dengan yang suara yang bagus. Sehingga suara itu bisa menghasilkan yang bagus, dijual suara kita. Yang pertama yaitu untuk menjaga pita suara, dalam bernyanyi diperlukan ekspresi atau penghayatan lagu. Kalau kita menyanyi benar-benar dihayati lagu tersebut. Kalau sedih, kadang-kadang sampai mengeluarkan air mata. Ya, kalau tertawa, kalau bahagia mungkin sambil dengan ada sedikit senyuman atau mungkin mulut yang agak terbuka sehingga dihayatin. Ini lagunya sedih tapi sambil ketawa-ketawa ya nggak nyambung namanya. Ya. Yang kedua, bernyanyilah dengan nada yang pas dengan rentang nada suaramu. Jangan sampai suara kamu bukan suara tinggi tapi pilih lagu-lagu yang tinggi yang nggak nyampe, akhirnya dipaksa, hanya sakit tenggorokannya. Ya. Yang ketiganya, jika kalian sedang flu atau mungkin batuk atau mungkin pilek, sebaiknya jangan bernyanyi dulu karena masih ada gangguan dalam tenggorokan kalian semuanya. Ya, kalau flu pasti hidungnya kan terganggu, tenggorokan terganggu, suaranya makanya bindeng ya. Yang keempatnya, jangan mengkonsumsi minuman yang terlalu dingin atau terlalu panas. Dingin nggak boleh, panas juga nggak boleh. Tuh. Kalau dingin juga akan merosok tenggorokan sini akan jadi sakit, apalagi yang panas, ya melepuh. Yang kelimanya, hindari makanan yang berminyak dan juga makanan yang pedas-pedas ketika akan bernyanyi. Ya, mau nyanyi makan makanan yang berminyak-minyak, udah, ya itu akan terganggu pita suaranya. Yang keenamnya, jangan bernyanyi dalam keadaan perut kosong atau terlalu kenyang. Sehingga makanya kalau kalian akan ada perform, misalkan jadi artis atau mungkin di sekolahan ada pentas seni, ya kalian hendaknya jangan dalam keadaan lapar atau perut kosong atau juga dalam habis makan, ya karena itu akan mempengaruhi kualitas pernapasan kalian. Yang ketujuhnya, agar suara kalian tetap prima, maka hindarilah minum minuman kopi, minum minuman alkohol, dan juga mengkonsumsi rokok. Yang kedelapannya, biasakan minum segelas air putih setelah bangun tidur, itu untuk menjaga pita suara agar tetap bagus, dan juga senam pagi sambil menghirup udara segar dan bersih. Senam pagi itu olahraga kecil lah gitu ya. Sebelum kalian beraktivitas yang lainnya, bangun pagi itu minum minuman yang segelas air putih, jangan yang berwarna, juga jangan yang terlalu dingin dan juga terlalu panas, hangat boleh. Terus yang kesembilannya, agar tubuh tetap prima, jangan banyak begadang dan istirahat yang cukup. Besok mau ada perform nih, di sekolah mau ada tampil pentas seni, dan kalian dituntut untuk nyanyi, ya, apalagi nyanyi lebih dari satu. Nah itu harus menjaga kondisi agar tetap prima. Tentunya juga harus banyak istirahat. Nyambung ya. Yang berikutnya, yang kelimanya yaitu alat ucap. Alat ucap itu yang biasa kita omong, yaitu adalah atau disebut dengan artikulasi. Jadi kalau ngomong itu artikulasinya jelas. Ya. Alat ucap manusia udah otomatis adalah mulut yang terdiri atas dua bagian, yaitu artikulator dan artikulasi. Artikulator adalah alat ucap yang dapat digerakkan atau digeserkan untuk menghasilkan bunyi, contohnya lidah. Makanya kalau kalian dalam keadaan sariawan yang di lidah, jangankan banyak, satu aja udah sakit. Itu ngomong kadang-kadang suara kita agak aneh, ya kan? Makanya yang pertama adalah lidah. Itu alat ucap manusia yang disebut artikulator. Sedangkan artikulasinya itu contohnya adalah bibir, ya, yang menggerak-gerakan gusi, gigi, langit-langit keras yang atas, langit-langit bawah, ya. Terus kemudian ada anak tekek, anak tekak, ya. Nah itu yang dimaksud dengan
artikulasi sehingga kita kalau ngomong jelas. Indonesia, bukan Indonesia, gitu kan ya? Namanya Indonesia ya pakai i ya, i-nya jelas, bukan e yang dibaca, ya. Itu namanya artikulasi pengucapan yang jelas. Yang berikutnya adalah resonator. Apakah itu resonator? Organ tubuh yang berfungsi untuk memantulkan getaran suara yang ditimbulkan oleh pita suara. Suara kita mantul. Yang termasuk dalam organ resonator adalah rongga mulut. Rongga mulut, mulut kan ada rongganya, nggak ada rongga nggak bisa masuk makanan. Rongga dada dan rongga hidung. Nah itu yang berhasil memantulkan suara. Dan untuk menghasilkan suara yang merdu juga diperlukan adanya latihan. Yaitu yang pertama latihan intonasi. Yang kedua latihan artikulasi. Tadi dibahas artikulasi ya. Intonasi itu apa? Yaitu latihan aksentuasi. Memberikan tekanan pada bagian tertentu dari sebuah lagu. Ayah, misalkan dengarkanlah, itu kan tekanan-tekanan tertentu, ya. Terus yang keduanya adalah latihan dinamika, menambah atau mengurangi kekuatan lemahnya kuat dan lemahnya suara. Jadi ada penambah atau mengurangi, atau suara itu akan dibikin panjang, atau mungkin dibikin rendah, atau mungkin dibikin tinggi, atau mungkin dibikin rendah. Di mana, kan gitu ya, akan ku cari. Nah itu kan ada tekanan-tekanan tertentunya. Yang B-nya adalah latihan artikulasi, yaitu latihan ketepatan pelafalan bunyi dengan alat ucap yang meliputi latihan vokalisasi, yaitu hafal bunyi-bunyi vokal A, I, U, E, O. Itu latihan vokalisasinya. Terus latihan pembentukan bunyi-bunyi konsonan, ya. Jelas ya anak-anak semuanya? Lanjut. Kemudian adalah latihan pernapasan. Latihan pernapasan adalah latihan untuk menghasilkan peningkatan kapasitas paru-paru agar dalam bunyi tidak kehabisan napas. Ketika kita menyanyi, kehabisan napas, pasti berhenti lagunya. Ayah, ya, berhenti karena apa? Kehabisan napas, ya. Nah, makanya ada yang namanya latihan pernapasan. Biasanya latihan pernapasan yang bagus, lari, renang, atau berolahraga. Tuh. Nah, dalam latihan pernapasan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, latihan pernapasan dada, membusungkan dada, narik napas. Ya. Latihan pernapasan bahu dengan mengangkat bahu untuk mengisi paru-paru, ya. Kemudian yang berikutnya latihan pernapasan diafragma, yaitu pernapasan rongga-rongga pada bagian mulut, hidung, dan paru-paru. Kemudian ada latihan frasering, yaitu aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar dalam bernyanyi. Jadi nyanyi jangan disambung terus. Ayah dengarkanlah, aku ingin bernyanyi, gitu kan? Harusnya kan ada pemenggalannya. Ayah dengarkanlah, aku ingin bernyanyi. Jadi pemenggalannya jelas, ya. Nah, latihan bernyanyi unisono. Tuh, latihan bernyanyi bersama-sama tapi secara bersama-sama dengan satu suara. Yaitu yang pertama, ketepatan membidik nada. Nada itu sama dengan pitch. Terus kemampuan menafsirkan maksud dan tujuan. Yang berikutnya, penjiwaan lagu. Terus yang berikutnya, bahwa dalam menghasilkan harmoni dalam bernyanyi atau kebersamaan dalam bernyanyi unisono, suaranya satu,
Yang pertama, nadanya harus sama, ya. Kemudian temponya juga harus sama. Mulai A ya A bareng-bareng, B bareng-bareng. Terus kesamaan dinamika, terus kesamaan ekspresi, ya. Ekspresi itu penjiwaan ya, jiwanya itu sama. Ketika sedih ya sedih semuanya, yang depan sedih, yang belakang tertawa, ya itu berarti nggak ada sama. Ya baiklah anak-anakku semuanya, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ya, sebelum diakhiri materi ini, marilah kita berdoa, doa penutup sesuai dengan agama yang kalian miliki. Ya, kalau mau ikutin yang di sini juga boleh. Ya, terima kasih. Saya ucapkan sampai ketemu di materi pertemuan yang kedua dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dan rangkuman yang Bapak tunggu dari kalian itu sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.